Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqil hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati dan para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan di Ramadan yang kedua ini. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita usia untuk merasakan bagaimana nuansa Ramadan, merasakan keberkahan bulan suci Ramadan yang seharusnya kita sebagai seorang muslim memanfaatkan kesempatan ini. Berapa banyak teman-teman kita, sanak famili kita, kerabat kita, tetangga kita, di mana Ramadan kali ini mereka tidak punya kesempatan lagi untuk merasakannya. Mereka tidak mendapatkan lagi, tidak menemukan lagi, tidak merasakan lagi nikmat bulan Ramadan di tahun ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka, melapangkan kuburan mereka, dan juga kita sebagai seorang muslim sekali lagi manfaatkanlah di bulan Ramadan ini, di mana kaum muslimin selalu berbahagia dengan datangnya Ramadan, karena di bulan ini bulan yang penuh berkah, bulan dibelenggunya syaitan-syaitan, bulan ditutupnya pintu neraka dan dibukanya pintu surga. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu perjalanan setelah kematian, yang kita ambil dari kitab Qiyamatul Kubra yang ditulis oleh Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Di kajian lalu kita telah bahas bagaimana kondisi orang muslim yang berbuat maksiat, terkait dengan maksiat, yaitu berupa maksiat tidak mau membayar zakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana siksaan yang akan mereka dapati. Yang pertama Rasulullah sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala akan memanaskan harta mereka, emas dan perak mereka, dipanaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam. Lantas dalam kondisi yang keadaan panas seperti itu, disetrikakan emas dan perak tersebut ke punggung, ke wajah, dan ke perut orang yang tidak mau bayar zakat semasa di dunia. Siksaan kedua yang Allah sebutkan, yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang tak mau membayar zakat,
yaitu berupa ular. Di mana ular ini yang disebutkan dalam hadis yaitu ular suja, ya. Ular jantan dan kepalanya botak, saking luar biasa bahaya bisa yang ada di kepalanya sehingga rambut pun tak tumbuh. Dan ular ini nanti akan menggigit rahang orang yang tak mau bayar zakat. Dan dia mengatakan, ana maluka wa ana kanzuk. Aku adalah hartamu dan aku adalah kekayaan yang engkau timbun-timbun yang tidak mau engkau bayar zakatnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan mereka yang tidak mau, menyebutkan bentuk siksaan mereka yang tidak mau membayar zakat hewan ternak yang dia miliki, apakah sapi ataukah kambing ataukah unta, di mana orang ini nanti akan diletakkan di sebuah tempat yang lapang, yang datar, dan dia ditelungkupkan, dan hewan-hewan ini akan menginjak-injak dan menanduk serta menggigit dia. Terus ya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan penetapan hukuman bagi manusia. Sehingga setelah itu tahulah dia apakah dia nanti akan ditempatkan di dunia ataukah apakah dia ditempatkan di surga ataukah dia akan ditempatkan di dalam neraka jahanam. Seraya menunggu keputusan itu, ikhwah, dia terus diinjak-injak oleh hewan ternaknya yang tidak dibayarkannya zakat. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, berikutnya yaitu orang muslim yang mutakabbir. Orang muslim yang durhaka, mutakabbir, sombong, angkuh. Al-kibru jarimatun kubra fi hukmillahi wa syar'ih. Kesombongan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam, dalam pandangan hukum Allah dan syariatnya. Kesombongan. Tidak ada seorang pun yang boleh sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min al-khardal min al-kibr. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala habbatin min al-kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sedikit. Tak akan masuk surga. Ikhwah, mungkin para pemirsa masih ingat bagaimana kisah Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surganya. Itu dikarenakan kesombongan. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Nabi Adam, kepada Adam. Fasajadu, semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis satu-satunya yang tidak ingin sujud kepada Adam. Kata Allah, aba wastakbar. Dia enggan. Dia tidak ingin, tidak mau melaksanakan perintah Allah tersebut. Dia tidak ingin melaksanakan perintah Allah, yaitu menyuruh dia sujud kepada Adam. Dia enggan. Wastakbar. Kenapa dia enggan? Wastakbar. Dia takabur. Dia merasa lebih hebat dibandingkan Adam. Ini merupakan sifat yang sangat dilarang dalam Islam. Merupakan akhlak yang sangat tidak terpuji. Makanya di sini dikatakan al-kibru jarimatul kubro. Kesombongan merupakan dosa yang terbesar, dosa besar. Ya, dalam hukum Allah dan syariatnya. Wallahu yubghidu ashabahu asyaddal bughdi. Allah sangat membenci, sangat murka terhadap orang-orang yang memiliki sifat seperti ini. Wa indama yab'atsullahu al-ibada yuhsyarul mutakabbiruna fi suratin muhinatin dhalilatin. Nanti di hari kiamat, ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hambanya dari kuburan mereka masing-masing, maka Allah akan
menggiring, Allah akan mengumpulkan orang-orang mutakabbir ini nanti di padang mahsyar, yaitu dalam bentuk yang sangat hina dina. Bentuknya sangat hina dina. Wa fil hadits alladhi yarwihi at-Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi an jaddih, dari ayah dan dari kakeknya, dari ayahnya, dari kakeknya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna amthala dzarri yaumal qiyamah, bahwasanya nanti di hari kiamat orang-orang yang mutakabbir, orang-orang yang sombong dan angkuh itu akan digiring, akan dibangkitkan di hari kiamat, yaitu dalam kondisi berupa dzar. Dzar ini ikhwah semut kecil. Fi suratir rijal, tapi bentuknya bentuk laki-laki. Jadi laki-laki tapi postur tubuhnya sangat kecil seperti semut. Ya, kalau kita lihat bagaimana kita berdiri dan kita lihat semut yang sangat kecil. Kan ada semut rangrang, itu kan agak gede. Ini semut yang kecil. Mungkin kita katakan semut yang biasa makanin gula itu. Ada kecil-kecil putih. Begitulah ikhwah. Ya, di hari kiamat nanti orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh akan dibangkitkan dalam bentuk manusia tapi postur tubuhnya sangat kecil sekali. Kemudian yakhsyahumudzillu min kulli makan, di mana kehinaan akan meliputi mereka dari semua penjuru. Mereka sudahlah postur tubuhnya sangat kecil sekali, kemudian dihimpit dengan berbagai macam perasaan hina, dan memang mereka hina pada saat itu. Mereka yang tadinya semasa di dunia merasa hebat, merasa lebih dibandingkan yang lain, angkuhnya luar biasa, melihat orang-orang itu sangat kecil, meremehkan orang lain. Di hari kiamat dia yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kehinaan berupa apa yang mereka rasakan, tapi bahkan bentuknya juga dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sekecil-kecilnya. Kita tahu orang yang begitu ramai di padang mahsyar, Allah bangkitkan dari manusia pertama sampai manusia terakhir miliaran di satu tempat. Sementara si orang ini, si mutakabbir ini, si sombong ini dibangkitkan dalam keadaan kecil itu, seperti itu. Coba apalah kira-kira yang terjadi? Yang lainnya gede, ya, yang lainnya gede, besar, sementara dia kecil. Ikhwah, tak ayal lagi. Mereka pasti dipijak-pijak oleh orang, diinjak-injak oleh orang. Dan orang nggak mengerti, orang nggak tahu. Sama seperti kalau kita berjalan di lantai, ternyata di sana ada semut yang sangat kecil lewat, terpijak oleh kita, terinjak oleh kita. Kita nggak tahu, kita nggak merasa, ya. Kita nggak merasa bahwasanya kita sudah menginjak seekor semut. Bedanya kalau di dunia, kalau kita pijak seekor semut dia bisa mati, tapi di akhirat tidak ada lagi yang namanya mati. Orang-orang mutakabbir ini akan diinjak-injak oleh orang-orang yang ada di padang mahsyar, dan mereka tidak sadar mereka telah menginjak-injak si mutakabbir yang bentuknya sangat kecil, dan dia tidak akan mati-mati. Begitulah kehinaan yang sangat luar biasa Allah berikan kepada orang mutakabbir, sombong dan angkuh. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Hati-hati dengan sikap sombong. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya yang namanya sombong itu bukan orang yang kalau bajunya bagus, bukan seorang yang suka dengan sandal yang bagus, bukan itu. Beliau mengatakan al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takabur, sombong, mereka yang menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hati-hati ikhwah, menganggap remeh orang lain itu suatu hal yang sangat berbahaya. Merasa diri lebih hebat,
merasa diri lebih alim, merasa diri lebih ganteng, merasa diri lebih cantik, merasa diri lebih kuat. Perasaan ini akhirnya membuat dirinya meremehkan orang lain. Kalau seorang merasa dirinya lebih kuat dibandingkan orang lain, tak masalah. Dia merasa lebih tampan, lebih ganteng, lebih cantik dibandingkan orang lain, tak masalah. Dia merasa jabatannya lebih tinggi, dia merasa lebih kaya dibandingkan orang lain, gak ada masalah. Tapi kalau sifat itu menimbulkan sikap dia meremehkan orang lain, dia meremehkan orang yang lebih kecil dibandingkan dia, dia meremehkan orang yang lebih miskin dibandingkan dia, dia meremehkan orang yang jabatannya lebih rendah dibandingkan dia. Ini yang dikatakan takabur. Karena sifat apa yang kita rasakan, kita misalnya merasa rezeki kita lebih mudah diberikan Allah, Allah lebih banyak memberikan kita rezeki dibanding orang lain. Perasaan ini boleh terjadi, boleh ada pada hati kita. Tapi efeknya yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengakibatkan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi bukan menganggap remeh orang lain. Dia seorang yang tampan, dia seorang yang cantik. Wanita yang cantik jelita. Dia tahu ada teman-temannya ya tidak secantik dia. Boleh punya perasaan seperti itu, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai meremehkan, ya, naudzubillah min dzalik, ini dikatakan takabur. Dan umumnya ketika seorang sudah meremehkan orang lain, maka jika datang kebaikan, kebenaran dari orang tersebut disampaikan ke kita, disampaikan ke orang yang meremehkan orang tersebut, dia tidak akan terima. Kenapa? Dia merasa lebih hebat. Kenapa dia harus memberikan nasihat kepada dirinya? Itulah ikhwah rahimunallah wa iyyakum. Wa dzarru sigharun naml. Dzar itu adalah artinya semut yang sangat kecil. Wa sigharun naml la ya'ba'u bihin nas. Semut yang kecil tidak dipedulikan oleh orang. Tidak ada satupun orang yang mempedulikan dia. Jangankan mempedulikan, nampak pun tidak. Ya, demikian ikhwah. Harus diperhatikan baru kita lihat. Oh, ada semut rupanya. Bayangkan di padang mahsyar siapa yang peduli? Sedangkan Rasulullah mengatakan bahwasanya yuhsyaru yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Nanti di hari kiamat orang-orang akan dibangkitkan dalam keadaan tak beralas kaki, tidak memakai pakaian, kemudian tidak berkhitan. Begitu saja orang tak peduli. Orang sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk orang memikirkan nasibnya kemana. Menyesali semua perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Itu yang mereka melihatnya. Ya, yang mereka melihatnya. Tak mereka pedulikan. Mereka hanya peduli pada waktu itu dirinya sendiri. Konon lagi terhadap orang yang kecil, tak akan ada yang mempedulikan seorang pun. Fayata'unahu biarjulihim wahum la yash'urun. Orang-orang akan menginjak-injaknya. Ya, mereka tak peduli. Orang-orang akan menginjak-injaknya dan mereka tidak sadar bahwasanya dia telah menginjak-injak para mutakabbir, orang-orang sombong yang kecil tersebut. Wa kama yubghidullahul mutakabbirin yubghidu asma'ahumul lati kanu yutliqunaha ala anfusihim istikbaran wasti'la'an. Sebagaimana Allah benci dengan orang-orang yang takabur sombong, Allah juga benci dengan nama-nama mereka yang mereka merasa bangga, mereka namakan diri mereka dengan kenamaan, dengan nama-nama yang sombong. Wa tusbihu hadhil asma allati kanu yafrahuna inda isma'iha ankarul asma wa akhbathuha. Sehingga mereka merasa bangga ketika orang-orang mendengar nama-nama yang mereka buat.
Mereka menamakan, memberikan mereka nama mereka, memberikan julukan-julukan terhadap diri mereka sendiri dengan julukan-julukan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali orang memanggil dia dengan nama tersebut, dia merasa bangga. Ya, dengan nama-nama yang mereka buat. Apa saja nama-nama itu, ikhwah? Apa saja julukan-julukan itu yang membuat Allah murka terhadap orang tersebut. Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, akhna'u ismin indallah yaumal qiyamah rajulun tusamma malikul amlak. Bahwasanya nama yang paling hina, yang paling rendah di sisi Allah di hari kiamat kelak adalah seorang yang bernama Malikul Amlak, raja di raja. Dia namakan dirinya raja di raja, atau dia juluki dirinya raja di raja. Raja di raja ini, ikhwah, dia adalah raja dari semua raja-raja. Begitu banyak raja-raja di muka bumi ini, tapi dialah atasan semua raja, itu maksudnya. Sehingga dia dikatakan raja di raja. Jadi bukan raja-raja biasa. Dia memberikan julukan diri sendiri, dia adalah raja yang paling hebat dibandingkan raja yang lain. Dia adalah raja di raja. Wa zada Muslim fi riwayatin, Imam Muslim meriwayatkan lafaz yang lain dengan lafaz yang lain, yaitu la malika illallah azza wa jalla. Sementara tidak ada raja yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita memiliki, raja itu kan memiliki, kita juga memiliki, kita memiliki anak, kita memiliki harta, tapi apakah kita pemilik yang hakiki? Enggak. Buktinya kita punya anak, kita punya istri, orang-orang yang sangat kita cintai, yang kita cintai dari hati kita, dari relung hati kita yang terdalam. Apakah mampu kita menahan milik kita ini ketika Allah Subhanahu wa taala memintanya? Tak sanggup, ikhwah. Berarti kita nggak memiliki. Kita bukan pemilik yang hakiki. Kita punya rumah, kita punya tanah. Di surat, di sertifikat tanah tercantum nama kita, fulan, pemiliknya fulan. Kita punya kendaraan yang mewah yang luar biasa. Di BPKB-nya tercantum nama kita sebagai pemilik. Tapi apakah kita sanggup untuk menghalangi ketika Allah ingin mengambilnya? Allah hancurkan dia, Allah campakkan dia ke jurang. Apakah mampu kita menghalanginya? Tidak. Itu tandanya kita bukan pemilik hakiki. Seorang raja, sebesar apapun rajanya, sehebat apapun kekuasaannya, seluas apapun daulahnya dan kerajaannya, dia memang seorang yang memiliki kerajaan yang luar biasa. Kondisi negaranya ini, kerajaannya ada di ujung lidahnya. Kalau dia katakan matikan itu, maka dimatikan. Biarkan itu, maka dibiarkan. Negara itu miliknya. Dia akan berbuat sekehendaknya. Tapi apakah dia pemilik yang hakiki? Sesombong apapun dia, sehebat apapun dia, kalau Allah matikan dia, matilah dia. Jangankan dia memiliki kerajaan, dia pun tidak bisa memiliki dirinya sendiri. Makanya ikhwah, kalau ada yang meninggal, kita selalu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, sang pemilik yang hakiki. Makanya la malika illallah azza wa jalla. Tidak ada pemilik yang hakiki selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya para penguasa yang hari ini berkuasa, yang ucapannya didengar orang, yang dia sangat dihormati dan segani orang, janganlah Anda bersikap takabur, sombong, semena-mena, zolim,
Jangan. Karena Anda hanya sementara. Anda hanya menjabat sementara. Suatu saat Anda akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan apa yang Anda telah kerjakan. Anda para suami, jangan sekali-sekali menzolimi anak dan istri Anda. Walaupun Anda sangat berkuasa di rumah tangga Anda, tapi ingat, Anda akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahi Allah kepada Anda. Hati-hati ikhwah. La malika illallah. Tidak ada raja yang hakiki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam ayat dikatakan Malik Yaumiddin, pemilik hari berbangkit, pemilik hari kiamat. Di hari kiamat nanti Allah mengatakan, mana raja? Mana yang dulu merasa raja? Tak ada seorang pun yang berani mengatakannya. Karena pada saat itu taulah mereka bahwasanya mereka tidak ada apa-apanya. Mereka sangat hina pada saat itu. Jadi itulah sebabnya makanya Allah marah dengan seorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, raja di raja. Sombongnya luar biasa. Dari namanya saja sudah nampak kesombongan. Belum lagi tingkah lakunya dan perangainya. Warawahu Muslimun wa Ahmadu an Abi Hurairah radhiyallahu an bilafzin. Demikian juga Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Hurairah dengan lafaz aghyazu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuha wa aghyazuhu 'alaihi rajulun kana yusamma Malikul Amlak. La malika illallah. Sesungguhnya laki-laki, seorang yang paling dibenci, paling kotor, ya paling kotor di hari kiamat adalah seorang yang bernama Malikul Amlak, raja di raja. La malika illallah. Padahal tidak ada pemilik, tidak ada raja kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, akhna ma'nahu asyaddul asma'i sigharan. Yang dikatakan akhna, ya, tadi kan di atas disebutkan hadis akhna'u ismi indallah. Ya, akhna artinya nama yang paling rendah di sisi Allah, yang paling hina di sisi Allah. Wa qala Ibnu Battal mengatakan wa idza kana al-ismu adzallul asma kana man tasamma bihi asyaddu dzallan. Apabila namanya saja sudah nama yang paling hina, apalagi orangnya, si pemilik nama. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Itulah tentang nasib para mutakabbir, orang-orang angkuh dan sombong semasa dia di dunia. Bukan hanya orang yang sombong saja yang dimarahi oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, tapi nama yang menunjukkan makna sombong juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ikhwah, dosa apa lagi yang membuat seorang manusia itu hina? Yaitu dzunub, berikut dosa-dosa la yukallimuhullahu ashabahu wa la yuzakkihim. Berikut dosa-dosa di mana apabila dilakukan oleh seseorang, maka Allah tidak akan ajak mereka bicara dan Allah tidak akan sucikan diri mereka. Waradat nususun kathiratun turhibu min dzunubin tawa'adallahu man irtakabaha bi alla yukallimuhu fi yaumil qiyamati wa la yuzakkihi wa lahu adzabun alim. Ada dalil-dalil, hadis-hadis, banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang ancaman. Menyebutkan tentang ancaman bagi pelaku dosa, beberapa dosa di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang melakukannya, yaitu dengan ancaman Allah tidak akan ajak bicara di hari kiamat, Allah tidak akan sucikan dia, dan Allah
akan siapkan untuk dia azab yang pedih. Famin haula'il ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Di antara dosa yang Allah ancam dengan 3 hal, Allah tidak akan ajak dia bicara. Allah nggak akan pedulikan dia. Allah nggak tanya-tanya dia. Allah nggak katakan, kamu kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Nggak ditanya-tanya. Ikhwah, mungkin para pemirsa pernah baca hadis di mana ada seorang mukmin yang Allah Allah tunjukkan catatan amalannya. Ya. Yaitu 99 sijillan, 99 catatan amalan. Allah katakan, apakah ada dalam catatan ini kamu terzolimi? Dengan artian, apakah ada dosa yang dicatat di sini padahal kamu nggak lakukan? Atau adakah pahala yang kamu lakukan tapi tak tercatat di sini? Enggak, kata si mukmin ini. Enggak. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apa kata Allah selanjutnya? Aku nggak akan menzolimi hambaku sedikit pun. Lantas Allah keluarkan bitokoh, di mana bitokoh itu tercantum kalimat la ilaha illallah. Akhirnya bagaimana ikhwah? Allah beri keampunan orang ini. Tapi kan itu sudah ada dialog, ya, sudah ada dialog. Jadi kalau ada seorang yang diajak bicara oleh Allah, Allah tanyakan kenapa begini, kenapa begitu, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Ya, masih ada kemungkinan untuk diampuni. Tapi kalau Allah tak pedulikan sama sekali, nggak ditanya-tanya, nggak peduli Allah dengan dia, Allah nggak ajak dia bicara. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim. Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, untuk dia disiapkan azab yang sangat pedih. Di antaranya apa ikhwah? Yaitu mereka yang merahasiakan, menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada manusia. Apa yang Allah turunkan dalam kitab. Wahumul akhbar wa ruhban wal ulama alladzina yaktumuna ma indahum minal ilmi. Mereka adalah para pendeta-pendeta, para ulama-ulama yang menyembunyikan ilmu yang mereka ketahui. Untuk apa ikhwah? Irda'an li hakimin, agar sang penguasa senang. Ya, agar sang penguasa senang. Misalnya sang penguasa suka minum khamr, lantas ditanya oleh sang ulama, ulama, kiai, ustadz, ini khamr haram enggak? Si ustadz mengatakan, si kiai mengatakan, si alim mengatakan enggak, halal, selama enggak mabuk. Demikian. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kullu muskirin kathiruhu wa qalilu haram. Semua yang mabukkan, ya, banyak sedikit haram. Tapi karena untuk ambil muka, ya, menjilat sang penguasa supaya penguasa senang dengan dia, maka dia katakan, oh boleh, tidak masalah, yang penting anda nggak mabuk, minum aja, yang penting nggak mabuk. Senanglah sang penguasa. Demikian, ya. Kemudian au tahqiqun limaslahatin, atau untuk satu kepentingan, untuk satu kepentingan pribadi, untuk kepentingan dia. Au talaban li'aradid dunyawi, atau untuk keuntungan duniawi. Mereka rela merahasiakan, menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ini bahaya ikhwah. Makanya seorang penjahat yang berbuat jahat dengan seorang alim dan dia seorang ulama yang sungguh ikhwah, ulama ulama jahat ini itu jauh lebih berbahaya ketimbang para penjahat. Seorang penjahat mungkin dia membunuh orang, mungkin dia mencaci maki orang, atau mungkin dia merampok orang, mungkin dia sebagai pengedar narkoba. Orang tahu itu sebuah kejahatan. Tapi kalau ini dilakukan, kejahatan itu dilakukan oleh seorang alim, orang menganggap itu sebagai legitimasi. Orang menganggap itu sebagai satu hal yang boleh. Kenapa?
Kalau seandainya nggak boleh, masa sih dilakukan oleh orang yang alim? Dia kan orang alim ulama, masa dia lakukan? Nggak mungkin. Itu berarti memang boleh. Demikian ikhwah. Makanya kalau ada seorang penguasa rapat dengan seorang yang dianggap alim di kalangan masyarakat, si penguasa ini melakukan satu tindak kriminal atau melakukan kemaksiatan, dan di situ ada orang alim, orang-orang awam akan mengatakan itu boleh. Kenapa? Kan ada orang yang alim di dekat si penguasa. Kalau seandainya itu nggak boleh, tentu akan dilarang oleh si orang alim. Demikian ikhwah. Jadilah masyarakat memahami bahwasanya itu boleh. Kenapa? Gak mungkin lah yang bapak yang alim itu, Pak Kiai itu membiarkan saja. Demikian ikhwah. Makanya Rasulullah SAW secara global mengatakan bahwasanya man ata baba sultan uftutina. Barang siapa yang mendatangi pintu penguasa, dia akan terfitnah. Ya, dia akan terfitnah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah tugas seorang yang alim, mengatakan yang halal halal dan mengatakan haram tetap haram. Yang mengatakan kufur, perbuatan kufur, ya memang kufur. Yang mengatakan sunnah, ya sunnah. Tidak bisa dirubah. Tidak boleh dia rahasiakan itu semua. Kalau dia rahasiakan, maka berikut ancamannya. Kakitmanil akhbari wa ruhban ma ya'rifunahu min kutubihim min sifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti para pendeta-pendeta Yahudi, orang pendeta-pendeta Nasrani, di mana mereka mengetahui dari kitab mereka tahu bagaimana sifat dan kriteria Rasul yang terakhir ini bagaimana. Mereka faham betul, ya, bagaimana karakteristik, sifat, ciri-ciri Rasul yang akan diutus setelah Nabi Isa alaihissalam. Karena kan ikhwah, masing-masing Rasul itu mendapat rekomendasi dari Rasul sebelumnya, dan dia juga merekomendasi Rasul setelahnya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum. Berkata Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurat. Ada disebutkan dalam Taurat. Coba lihat. Ya. Aku itu ada disebutkan dalam Taurat. Musaddiqal lima bayna yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin. Aku akan berikan kalian kabar gembira dengan seorang rasul ya'ti min ba'di, yang datang setelahku nanti, yaitu namanya ismu Ahmad, namanya Ahmad. Demikian. Jadi sebenarnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu tahu betul, persis tahu bahwasanya Muhammad bin Abdullah dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi pendeta-pendeta ini merahasiakannya, menyembunyikannya, bahkan mengingkari kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inkarihim linubuwatihi, dan bahkan mengingkari kenabiannya. Oh, bukan ini Rasul yang terakhir. Gak mungkin. Salah satu alasan mereka, Nabi yang terakhir itu datangnya dari Bani Israel, bukan dari bangsa Arab. Padahal tidak ada dalam buku-buku mereka Rasul terakhir itu harus dari Bani Israel. Tidak ada. Ya, hanya menyebutkan ciri-ciri, gak disebutkan dari bangsa mana. Tapi begitulah ikhwah. Ketika ternyata mereka lihat ciri-ciri itu semua ada pada Rasulullah SAW, masalahnya Muhammad bin Abdullah ini dari orang Arab, mereka ingkari. Wa ingkarihim linubuwatihi, mereka mengingkari kenabiannya. Ma'annahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Padahal mereka tahu persis tentang Nabi ini sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Dalam surah Al-Baqarah ayat 174 sampai 175. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang merahasiakan, yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dalam kitab, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, dan mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya mereka tidak masukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ajak bicara mereka di hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat. Walahum adzabun alim, dan untuk
Mereka disiapkan, untuk mereka disiapkan adab yang pedih. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka lah orang-orang yang berani merubah petunjuk dengan adab, petunjuk dengan kesesatan. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka berani lancang lebih memilih adab ketimbang keampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Seberapa sabarkah mereka ketika nanti dimasukkan dalam neraka? Demikian ikhwah. Ya. Allah menyebutkan di sini ikhwah, ya. Ya. Di mana Allah menyebutkan dalam ayatnya, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang telah kami berikan kitab, Injil dan Taurat, ya'rifunahu, sungguh mereka itu mengetahui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Coba ikhwah perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, memberikan permisalan bagaimana mantapnya pengetahuan mereka, jelasnya pengetahuan mereka tentang Rasul yang terakhir, dan semua ciri-ciri itu semua tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka tahu itu semuanya ada pada diri Rasulullah Sallam, tapi mereka rahasiakan, ya, mereka rahasiakan itu semua. Bayangkan, apakah ada orang yang tak tahu mana anaknya dan mana anak orang lain? Ya. Jangankan anaknya hanya 3, mereka yang anaknya 15, mereka nggak pernah ketukar anak, nggak pernah salah dengan anaknya. Ya. Kalaupun salah, pernah salah itu sangat sangat jarang sekali. Ya mungkin dia sudah pikun, atau mungkin dia kena penyakit amnesia misalnya. Tapi kalau dia normal, gak akan ketukar anaknya dengan anak yang lain. Dia pasti mengetahui anak yang pertama, anaknya, ini anak saya, ini bukan anak saya. Dia tahu itu. Sebegitu hebatlah pengetahuan seorang ayah terhadap anak-anaknya, begitu juga sebenarnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengetahui bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul yang terakhir yang mereka temukan dalam kitab-kitab mereka. Tahu persis mereka, tapi mereka mengingkarinya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala ancam mereka. Kalau kalian seperti ini, ya, Allah tidak akan mengajak mereka bicara, Allah tidak akan sucikan mereka, dan untuk mereka adab yang pedih. Wa qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, qala ta'ala, qaulu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim, Allah tidak akan ajak mereka bicara dan tidak akan disucikan, yaitu wadzalika li'annahu ta'ala ghadbanun 'alaihim, itu dikarenakan Allah itu sangat murka kepada mereka, li'annahum katamu ma qad 'alimu, li'annahum katamu wa qad alimu, karena mereka telah menyembunyikan apa yang mereka ketahui, merahasiakan apa yang mereka ketahui. Padahal kan ikhwah, setiap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan harus disampaikan, ya. Tidak ada satupun yang boleh dirahasiakan. Tapi mereka ini ikhwah, li'annahum katamu qad alimu wa qad alimu, mereka merahasiakan, tidak disampaikan kepada umat. Apa yang mereka ketahui, mereka rahasiakan. Wastahaqqul ghadab, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan amarah. Fala yanzuru ilaihim, maka Allah tidak akan melihat ke arah mereka. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan sucikan mereka. Ai la yusni alaihim wala yamdahuhum, yaitu Allah tidak akan puji mereka dan tidak akan sanjung mereka. Bal yu'adzibuhum 'adzaban alima, bahkan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Demikian ikhwah rahimanallah. Itu yang pertama. Dosa di mana ancamannya Allah tidak akan ajak bicara, Allah tidak akan sucikan, dan Allah akan siapkan untuk dia azab yang pedih. Yang pertama yaitu mereka yang merahasiakan apa yang Allah turunkan kepada mereka, apa yang Allah turunkan di dalam kitab, termasuk juga
ya, kaum muslimin yang memiliki para ulama, orang-orang alim, cerdik pandai. Ketika mereka merahasiakan apa yang Allah turunkan karena takut ini takut itu, atau karena segan, atau dikarenakan untuk mencari keuntungan duniawi, maka mereka juga mendapat ancaman seperti ini. Ya, mendapat ancaman seperti ini. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Yang pertama, ya. Yang kedua, waqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu lantas dia tak beritahu, dia rahasiakan, maka dia akan dibelenggu di hari kiamat nanti dengan belenggu dari api neraka. Dia akan belenggu dari belenggu api neraka. Dia tahu bahwasanya jilbab itu hukumnya wajib. Seorang wanita wajib untuk menutup auratnya. Tapi ketika dia ditanya oleh seorang yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah, seorang wanita yang melimpah ruah rezekinya, kekayaannya, dia seorang tajir yang luar biasa, yang dia mau memberikan sumbangan-sumbangan miliaran, tapi dia tak pakai jilbab, dia tak menutup aurat. Ketika dia bertanya kepada seorang yang dianggapnya alim, yang dia tahu dia alim, Pak Ustadz, apakah hukumnya nutup aurat? Kata Pak Ustadz, ini enggak wajib. Ya, enggak wajib. Karena kalau yang berjilbab itu Arab. Demikian ikhwah. Itu budaya Arab, sebenarnya enggak penting, enggak perlu kali. Asalkan tidak menimbulkan hawa nafsu. Demikian ikhwah. Ustadz, boleh nggak salaman laki-laki perempuan? Nggak apa-apa, asalkan nggak menimbulkan syahwat. Ikhwah, jelas-jelas Rasulullah SAW menyatakan larangan li ayyuta'ana rajulu ra'su rajulin bimikhyatin minal hadid. Sungguh kepala seseorang ditokok dengan besi, ya, dengan paku yang terbuat dari besi, khairun, itu lebih baik min ayyamussal mar'ah la tahillulah, ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal. Sudah jelas hadisnya, dia tahu ini, tapi nanti kalau seandainya saya katakan nggak boleh, nanti apalah yang terjadi, begini dan begitu, untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Ya, ini termasuk dalam hadis ini. Orang ini akan dibelenggu lehernya, akan dibelenggu dirinya dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Wala haula wala quwwata billah wa na'udzubillah min dzalik. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hassanahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Wa Ibnu Majah, demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wa Ibnu Hibban fi sahihihi, dan Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Kemudian ikhwah, wa fi riwayatin li Ibnu Majah, dalam riwayat yang lain dalam kitab Sunan Ibnu Majah, qala ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa utiya yaumal qiyamati maljuman bilijamin minan nar. Tidaklah seorang mengetahui satu ilmu lantas dia rahasiakan, dia sembunyikan, tidak disampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, kecuali nanti di hari kiamat dia akan dibelenggu dengan belenggu dari api neraka. Hadis ini disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib di Hafidz Al-Mundhir. Demikian para pemirsa rahimallahu wa iyyakum. Jadi ya ini satu ya tentang orang-orang yang akan mendapat ancaman. Ingat, ancaman 3 yaitu tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan sucikan dia, dan untuk dia disiapkan azab yang pedih, yaitu mereka yang menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan, baik itu dalam kitab Injilan Taurat maupun dalam Al-Quran. Semua orang-orang yang mengetahui sesuatu yang Allah turunkan tapi dia rahasiakan, tidak dia ungkapkan kepada masyarakat,
Apakah yang halal itu halal atau yang haram itu haram, ya, dirahasiakan karena untuk tujuan-tujuan duniawi, untuk kepentingan duniawi, maka akan diazab dia di hari kiamat kelak. Demikian para pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian yang lain, dosa-dosa yang lain, ya, jenis-jenis dosa-dosa yang lain yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan 3 hal ini. Semoga kajian kita bermanfaat. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Naam. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fik atas penyampaian materinya pada kesempatan pagi hari ini. Bagi Anda yang di rumah yang ingin bergabung bersama kami dalam sesi tanya jawab, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari hamba Allah di Bogor, ada seseorang yang rajin belajar tauhid, namun menjadikan ia semakin sombong, meremehkan orang lain dengan ilmunya, dan merasa aman dari dosa dengan hanya berpatokan tauhid dapat menghapuskan dosa. Apakah kesombongan demikian lebih buruk daripada kaum Ad dahulu yang mereka menyombongkan diri dengan kekuatan tubuhnya? Barakallahu fiikum Ustaz. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, secara garis besar sombong satu hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sombong merupakan satu perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kesombongan itu bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Ada seorang yang sombong, ya, seorang yang sombong sehingga tidak mau menerima Islam. Sehingga tidak mau menerima agama Islam. Dia menganggap apa yang dia yakini itulah yang paling benar. Dan dia merasa bahwasanya Islam itu agama-agama yang dibuat-buat. Sehingga kesombongan itu membuat dia tetap berada di areal kekafiran. Tidak masuk dia dalam ranah agama Islam. Walaupun mungkin hati kecilnya mengakui. Seperti kita lihat Firaun. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Firaun dengan bahasa yang lembut, ya, faqula lahu qawlan lainan, kata Allah, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada si Firaun dengan ucapan yang lembut, semoga dia bisa mengingat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa juga sudah memperlihatkan bagaimana mukjizat-mukjizatnya. Dan itu sudah diketahui oleh Firaun. Bahkan beberapa kali Nabi Musa mengancam dengan berupa bala bencana yang menimpa negara Mesir, dan itu langsung diketahui oleh Firaun, dan Firaun sendiri yang meminta Musa agar menghentikannya. Seperti seperti wabah kutu, kemudian wabah belalang, kemudian air menjadi darah, kemudian topan. Di saat terjadi, Firaun sendiri yang minta kepada Nabi Musa agar Musa berdoa supaya Allah menghentikannya, dan akhirnya berhenti. Belum lagi mukjizat ketika Nabi Musa berhadapan dengan seluruh tukang sihir si Firaun, seluruh tukang sihir yang handal pilihan Firaun. Ternyata ketika berhadapan dengan Nabi Musa, mereka semua sujud kepada Nabi Musa. Karena apa yang diperlihatkan oleh Nabi Musa berupa tongkat yang berubah menjadi ular, dan ular tersebut memakan semua tongkat-tongkat, tali-tali yang menjadi ular kecil yang merupakan hasil sihir mereka. Mereka tahu ini bukan sihir, ini adalah memang mukjizat. Hingga akhirnya tukang sihir itu sujud kepada Nabi Musa. Tapi dia tetap ingkar dengan ajakan Musa. Ya, tetap ingkar. Allah menyebutkan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulma wa uluwa. Sesungguhnya
Wajahadu biha, dia ingkari Nabi Musa. Wajahadu biha wastaiqanataha anfusum dzulma wa ulwa, tetapi sebenarnya dalam hatinya dia yakin, ya, dalam hati kecilnya dia tahu bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu benar, ya, apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu sebenarnya benar adanya, tapi dia ingkari, zahirnya dia ingkari, sehingga dia kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini Fir'aun, dia mengingkari agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, sombong dia, zulma wa ulwa, karena kezaliman dan karena menganggap dirinya hebat. Ada keangkuhan itu berupa sikap. Dia sebenarnya dalam areal Islam, ya, dia berada dalam areal Islam, dia bukan orang kafir, dia sudah masuk dalam ranah Islam. Nah, ini yang Rasulullah katakan, yaitu al-kibru ghamtun nas wa batrul haq. Mereka adalah orang-orang yang menganggap remeh manusia dan tidak menerima kebenaran. Jadi misalnya begini, kalau ada seorang yang kita merasa diri kita Islam, kan, teman kita Islam, dia mengatakan, bang, tidak boleh, misalnya tidak boleh meninggalkan sholat misalnya. Kemudian kita marah-marah, loh kenapa rupanya kalau nggak sholat? Kan aku hanya nggak sholat 2 kali, 3 kali kan aku sholat. Demikian, ditolaknya. Demikian. Atau dia didakwahi, bang, riba itu nggak boleh. Marah-marah, nggak terima, begitu, nggak terima. Kamu nggak tahu kamu siapa saya? Begitu ikhwah. Jadi dia Islam tapi punya sifat kesombongan, meremehkan orang lain, menolak kebenaran. Demikian ikhwah, azinallahu iyyakum. Itu kesombongan juga namanya, tapi dia berada di bawah kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun. Demikian. Jadi kesombongan itu sendiri bertingkat-tingkat sesuai dengan dosa kesombongan yang sedang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi apakah sama dengan orang-orang suku Ad? Enggak. Ya, mereka sombong dengan fisik mereka, tapi mereka juga kufur terhadap nabi mereka. Demikian. Beda dengan orang-orang yang dia katanya bertauhid, kemudian tapi dia sombong, menganggap remeh orang lain. Seharusnya seorang yang bertauhid tidak melakukan hal yang itu. Ya, seharusnya seorang yang bertauhid, mereka terhindar dari yang namanya kesombongan. Ikhwah, lihat iblis. Ya, iblis dia bukan malaikat, tapi dia termasuk dalam perintah malaikat. Wa idh qulna lil malaikah, ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Ya. Semuanya sujud, fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Padahal iblis bukan malaikat. Mengapa iblis termasuk dalam perintah? Karena ibadahnya, ilmunya itu sama dengan malaikat. Sehingga Allah kategorikan dia dalam kategori malaikat. Makanya ketika Allah tanya, kenapa kamu nggak mau sujud pada Adam? Dia nggak katakan, ya Allah, saya kan bukan malaikat. Bukan itu yang dijawabnya. Tapi, ana khairum minhu, aku lebih baik dibandingkan dia. Demikian ikhwah. Ya. Dia tahu Allah yang langsung memberitahu, yang memerintahkan dia, tapi dia ingkar. Itulah kesombongan yang bertingkat-tingkat. Allahu a'lam bishawab. Naam. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi penanya. Selanjutnya akan kita coba angkat pertanyaan dari layanan telepon. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dan di mana? Halo. Nampaknya terputus. Kita akan bacakan pertanyaan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah di Aceh. Mau bertanya, pada hari Idul Fitri saya berlebaran ke rumah mertua saya dan selalu diajak pergi ke makam ayah mertua dan adik ipar. Sementara saya sudah mengenal sunnah dan insya Allah sudah menjalani sunnah itu. Jadi saya dah tidak suka kembali pergi ke makam, tapi tidak bisa menolak ajakan ibu mertua. Jadi bagaimana Ustadz jalan keluarnya? Mohon pencerahannya Ustadz. Silahkan Ustadz. Baik.
Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mengenai ziarah makam. Ya. Dalam Islam, aturan dalam menziarahi makam yang pertama yaitu untuk mengingat kita akan hari akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur ala fazuruha. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, ala fazuruha, maka sekarang silahkan kalian kunjungi, ziarahi kuburan tersebut. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kita tentang hari akhirat. Itu yang pertama. Tujuan kedua yaitu untuk mendoakan si penghuni kuburan. Ya Allah, ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, bukakan pintu surga untuknya, dan seterusnya, untuk maslahat si penghuni kubur. Itulah dua tujuan kita ketika kita ziarah kubur, yaitu untuk mengingatkan kita tentang hari akhirat. Yang kedua, untuk mendoakan si mayit yang ada dalam kuburan. Baik. Sekarang ketika ibu mertua atau ayah mertua mengajak kita ke sana, ada nggak untuk tujuan ini? Ada nggak untuk tujuan ini? Kalau makam yang diajak itu maksudnya makam-makam yang dianggap keramat sehingga orang pergi ke sana bukan untuk mendoakan si penghuni kuburan, tapi untuk mendoakan dirinya sendiri di dekat kuburan, maka ini termasuk salah satu perbuatan yang bid'ah. Kalau Anda mau berdoa untuk diri Anda, silakan, jangan di kuburan. Kenapa nggak di rumah atau di masjid? Atau Anda pergi ke Masjidil Haram misalnya untuk berdoa. Kenapa kau harus ke kuburan? Tidaklah seorang itu sengaja pergi ke kuburan kemudian dia berdoa untuk dirinya di sana, kecuali dia meyakini bahwasanya di sini akan mustajab doa. Dan untuk menentukan satu tempat itu mustajab doa itu harus pakai dalil. Wallahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah itu menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan Allah juga yang memilih makhluk-makhluknya mana yang istimewa dibandingkan yang lain. Untuk menentukan satu tempat itu makbul doa harus ada dalil. Kalau enggak jatuh pada bid'ah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kalau dia datang ke sana untuk berdoa kepada Allah, sengaja di sana doa untuk dirinya, mintanya kepada Allah, bid'ah. Tapi kalau dia ke sana mintanya malah kepada si penghuni kuburan karena dianggap penghuni kuburan itu merupakan seorang wali yang dekat dengan Allah, maka dia jatuh pada syirik. Lebih parah lagi. Kalau dia pergi diajak ke makam keluarga misalnya, ya, makam keluarga. Apakah boleh setelah salat Id? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, perlu kita ketahui kalau terkait dengan waktu, ya, Rasulullah SAW tidak membatasi waktu dalam berziarah. Tidak di hari Jumat, tidak di hari Sabtu, ya, tidak juga harus ada keistimewaan di bulan Muharram, bulan Safar, Ramadan, Syawal, tidak ada bedanya. Semua bulan sama, ya, semua hari sama. Demikian ikhwah, ya. Bahkan Anda mau ziarahnya siang atau malam sama. Rasulullah pernah ziarah pada malam hari ke Baqi, ya. Waktu itu memang Jibril yang menyuruh untuk pergi ke Baqi dan mendoakan penghuni Baqi, pekuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Demikian ikhwah, ya. Silahkan, tidak ada masalah. Anda sebelum ke Ramadan, setelah Ramadan, atau di jauh di luar Ramadan, nggak ada masalah. Kecuali kalau ada yang meyakini bahwasanya ziarah ke kuburan itu lebih afdol di saat 1 Syawal, menyatakan lebih afdol, ini kan berarti lebih banyak pahalanya. Ingat, yang ngasih pahala itu siapa? Allah kan? Berarti apakah Anda punya keterangan bahwasanya Allah mengatakan ziarah di 1 Syawal itu lebih besar pahalanya? Demikian, ada nggak? Atau Anda berziarah ketika di awal bulan puasa, awal Ramadan. Ketika seorang berziarah di awal Ramadan, silakan saja boleh. Karena memang tidak terbataskan waktu. Tapi ketika seorang ziarahnya sebelum Ramadan dan dia meyakini itu lebih afdol, lebih besar pahalanya, maka harus ada keterangan. Karena pahala itu milik Allah. Tidak hak kita mengatakan Allah lebih banyak memberikan sebelum Ramadan ketimbang di waktu-waktu yang lain. Maka harus berdalil. Makanya apabila ada orang meyakini bahwasanya
berziarah sebelum Ramadan itu harus ada meyakini bahwasanya lebih afdal, perlu dalil. Kalau tidak, dia bisa jatuh pada bid'ah. Bukan bid'ah terkait dengan ziarahnya, tapi meyakini afdoliyahnya. Kita saja misalnya, misalnya anak kita ada 2 orang. Yang satu mengatakan pada adiknya, "Dek, katanya ayah nanti siang ngasih kita duit, mau kasih duit 50.000. Ayo cepat pulang. Kita malah nggak ada ngomong apa-apa. Kalau kita mintanya, kalau kita nanti lambat datangnya sore, nanti ayah ngasih cuma 10.000. Tapi kalau siang, ayah akan kasih 50.000. Adik kita tanya kepada kita, adik kita datang, ya anak kita yang kecil datang. Ya, katanya ayah mau ngasih duit 50.000 kalau siang. Loh, siapa bilang? Nggak ada. Ayah nggak ada bilang. Tentu kan akan kita panggil anak kita yang laki-laki, sini nak. Siapa yang bilang ayah mau beri 50.000 kalau siang? Tentu kan kita tanya. Itu kita, ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan engkau bicara yang kamu tidak punya ilmu tentang itu. Sesungguhnya innas sam'a wal basar, sungguh pendengaran, penglihatan, mereka semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga rincian ini bermanfaat bagi si penanya. Demikian ikhwah, semoga apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat. Demikian saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.